Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, ini ada sebuah informasi teman-teman ya, dari merdeka.com. Anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PAN, Gus Pardi Gaus mendukung gagasan pemerintah untuk mengangkat tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil atau PNS tanpa melalui seleksi atau tes, khususnya untuk tenaga honorer kategori 2 atau K2. Nah, usulan tersebut tertuang dalam draft rancangan Undang-Undang RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 131A, di mana tenaga honorer yang sudah mengabdi lama bersama pemerintah didorong untuk diangkat langsung menjadi PNS. Jadi teman-teman, ini dari DPR RI ya, dari fraksi PAN ini mendukung untuk honorer yang sudah lama diangkat menjadi PNS. Nah, ini soalnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 131A ya, teman-teman ya. Ya, kita apresiasi, sebetulnya kita juga menyuarakan jauh-jauh hari terutama terhadap K2 ya. K2 itu kan harusnya serta-merta tidak perlu tes. Jadi memang untuk K2 ini sudah sangat lama teman-teman ya. Jadi makanya kemungkinan bisa diangkat langsung menjadi PNS. Nah, itu tapi ada usulan dari anggota Komisi 2 DPR RI. Gus Pardi menyampaikan kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS dilakukan demi alasan kemanusiaan. Lantaran para tenaga honorer tersebut sudah lama memberikan kontribusi terhadap negara, namun tidak mampu bersaing dengan generasi muda dalam kegiatan seleksi CPNS. Nah, lanjut teman-teman ya. Ini adalah bentuk dari kebijakan yang sangat manusiawi kalau berhadapan dengan anak-anak baru selesai kuliah. Dipastikan para non-ASN yang sudah bekerja lama di pemerintahan kalah bersaing, ujar Gus Pardi. Meski begitu, Gus Pardi meminta pemerintah tetap ketat dalam menyeleksi para tenaga honorer yang akan diangkat menjadi PNS. Antara lain dengan mempertimbangkan batasan lama masa kerja hingga rekam jejak selama menjadi tenaga honorer. Nah, jadi harus dipertimbangkan teman-teman ya untuk tenaga honorer yang sudah mengabdi lama. Harus dijelaskan kriteria skala prioritas, lama dia mengabdi, usia, geografis di mana mengabdi semua harus transparan. Jadi memang harus ada pertimbangan yang signifikan ya untuk dijadikan PNS teman-teman ya. Nah, kemudian lewat revisi Undang-Undang ASN, tenaga honorer bisa jadi PNS tanpa seleksi. Nah, ini yang trending topik teman-teman ya untuk revisi Undang-Undang ASN. Nah, ini nantinya bisa menjadi PNS tanpa seleksi kalau memang sudah disahkan teman-teman ya. Sebelumnya pemerintah pusat dan daerah merancang alternatif terbaik untuk penyelesaian penataan tenaga non-aparatur sipil negara atau non-ASN atau tenaga honorer. Nah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) ya, Azwar Anas bersama para gubernur, wali kota dan bupati sepakat mengerucutkan beberapa alternatif yang akan dirumuskan. Nah, ini memang sudah ada kesepakatan yang istilahnya nanti mengerucutkan ya. Jadi harus memilih salah satu yang nantinya buat kepentingan bangsa dan negara dan juga keadilan untuk honorer teman-teman ya. Nah, hari ini kita mendetailkan alternatif terbaik utama untuk non-ASN di seluruh Indonesia. Dan tadi mulai mengerucut ada beberapa alternatif yang nanti dirumuskan. Nah, jelas Menteri Anas usul rapat koordinasi kebijakan penataan tenaga non-ASN. Nah, tenaga honorer di kalangan pemerintah kini masih menunggu nasib untuk diangkat menjadi PNS. Nah, kepastian ini harus menunggu perubahan atau revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Masuk ke dalam program legislasi nasional atau Prolegnas Prioritas 2023.
info teman-teman ya. Jadi memang, untuk RUU ASN ini itu nantinya, sudah masuk di program legislasi nasional atau prolegnas prioritas 2023. Nah, nanti tinggal menunggu untuk dirapatkan antara Menpan RB dan DPR RI. Nah, makanya ini dari asosiasi, gubernur dan asosiasi Pemda di seluruh Indonesia ini sudah mulai, membentuk panitia ya, istilahnya membentuk panitia dan nantinya akan, dirapatkan secara khusus dengan DPR, DPR, kemudian Menpan RB, dan stakeholder lainnya. Mudah-mudahan nanti ada goal yang, pasti dan, memihak kepada tenaga honorer, teman-teman ya. Itu berarti nasib tenaga honorer untuk diangkat jadi PNS menunggu kepastian hingga tahun depan. Setelah sebelumnya pembahasan revisi Undang-Undang ASN terus terulur sejak 2021 silam. Nah, adapun mengutip draft rancangan RUU perubahan atas Undang-Undang ASN, tenaga honorer yang sudah mengabdi lama bersama pemerintah didorong untuk diangkat langsung menjadi PNS. Ketentuan ini ditulis dalam pasal sisipan baru, yakni pasal 131A, teman-teman ya. Nah, ini tenaga honorer pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, pegawai pemerintah, non-pegawai negeri, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 90. Ya, jadi teman-teman untuk yang keputusan ya, surat keputusan yang sudah dikeluarkan per tanggal 15 Januari 2014 ya, isinya untuk pasal 131 ayat A ini, jadi memang dikhususkan untuk tenaga honorer langsung diangkat menjadi PNS, teman-teman ya, wajib ini loh teman-teman ya. Nah, ini bunyinya seperti ini. Nah, sebagai catatan, tenaga honorer akan naik pangkat jadi PNS dengan didasarkan pada seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan. Selain itu, pengangkatan jadi PNS juga memprioritaskan tenaga honorer yang memiliki masa kerja yang paling lama, serta bekerja pada bidang fungsional, administratif, dan pelayanan publik. Nah, kemudian pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja, gaji, ijazah pendidikan terakhir, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya. Nah, ini tulis pasal 131A ayat 4, teman-teman ya. Jadi teman-teman untuk undang-undangnya sudah teman-teman ya, sudah tertera bahwasanya ini kalau seumpamanya per, 15 Januari 2014 ya, itu wajib diangkat untuk menjadi PNS, teman-teman. Nah, nanti tinggal, disahkan apa tidak ya, harus sesuai dengan undang-undang tersebut, teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti ada titik terang ya bagi tenaga honorer di Indonesia ini. Semoga, nantinya bisa berkeadilan dan tenaga honorer sebagai pelayanan publik, menjadi tonggak negara juga ya untuk roda pemerintahan, semoga nantinya bisa menjadi PNS. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.